Hai, pernah nggak kalian sebelum beli barang, kalian mikir, barang ini berguna nggak ya? Uangnya cukup nggak ya? Sama, pemerintah juga. Bedanya, pemerintah tidak membeli barang, tetapi pemerintah mengerjakan sebuah proyek. Artinya, proyek-proyek yang dijalankan oleh pemerintah akan dihitung manfaat dan biaya yang harus dikeluarkan. Itulah yang dinamakan dengan analisis manfaat biaya. Menurut Profesor Mark Snyder-Jones, seorang profesor sosial dari Amerika Serikat, analisis manfaat dan biaya adalah suatu teknik untuk menganalisis manfaat dan biaya yang terkait dalam sebuah proyek dengan cara mengestimasi dan mengevaluasi alternatif tindakan yang akan dilakukan. Dalam hal penganalisisan ini, kita harus memahami dua konsep. Yang pertama yaitu konsep present value dan yang kedua adalah konsep future value. Konsep future value adalah konsep yang digunakan untuk mengestimasi nilai di masa yang akan datang. Konsep ini biasa digunakan dalam bidang investasi. Investor biasanya akan melihat berapa perkembangan uangnya per tahun, sehingga uangnya pada tahun tertentu sudah berkembang dari sebelumnya. Untuk mengetahui nilai di masa yang akan datang, kita sangat bergantung kepada tingkat bunga dan berapa lama uang tersebut disimpan. Tapi kalau kasusnya 10 tahun lagi, misal 10 tahun lagi kamu membutuhkan uang 100 juta dengan tingkat bunga 10% per tahun. Artinya, berapa nilai uang yang harus kamu siapkan hari ini, sehingga 10 tahun lagi kamu memiliki uang 100 juta. Konsep ini dikenal dengan present value. Konsep present value yaitu konsep untuk mengestimasi nilai sekarang dengan pengetahuan di masa yang akan datang. Dari kasus sebelumnya, maka kita akan mengetahui bahwa untuk mendapatkan uang 100 juta dalam waktu 10 tahun dan tingkat bunga 10% per tahun, maka kamu hari ini harus menyiapkan uang sebanyak 38.554.328,9 rupiah. Iya, banyak. Konsep present value sering digunakan untuk mengestimasi nilai proyek. Jadi, kita hitung manfaat dan biaya proyek pada tahun tertentu, sehingga berapa nilai yang harus kita siapkan hari ini. Dari dua konsep tersebut, terdapat beberapa metode untuk mengevaluasi proyek, sehingga kita bisa menentukan dan mengerjakan proyek yang efektif dan lebih bermanfaat. Pertama, net present benefit. Suatu metode untuk menghitung nilai bersih suatu manfaat dengan mengurangkan biaya-biaya yang dikeluarkan. Yang kedua adalah internal rate of return, yaitu metode untuk mengestimasi nilai proyek dengan tingkat diskonto. Yang ketiga yaitu metode rasio manfaat dan biaya, yaitu metode untuk mengestimasi nilai proyek dengan membandingkan antara manfaat dengan biaya berdasarkan rasio. Misal, pemerintah akan membangun dua buah proyek prioritas. Yang pertama yaitu jalan, yang kedua adalah jembatan. Kasus pertama, proyek jalan. Proyek jalan akan memberikan manfaat sebanyak 100 juta dan membutuhkan dana untuk pembangunan sebanyak 250 juta. Kasus kedua, proyek jembatan. Membutuhkan biaya sebanyak 300 juta rupiah, tetapi memberikan manfaat sebanyak 400 juta rupiah. Dari perbandingan ini, rasio pembangunan jembatan lebih besar daripada rasio pembangunan jalan, sehingga pemerintah akan lebih memprioritaskan pembangunan jembatan daripada pembangunan jalan. Dari tiga metode yang telah kita pahami sebelumnya. Jadi, sederhananya, untuk mengevaluasi sebuah proyek, yang harus dilakukan pertama, yaitu mengidentifikasi manfaat dan biaya dari sebuah proyek tersebut, dan yang kedua adalah mengestimasi biaya dan manfaat yang didapatkan dari proyek tersebut. Semoga bermanfaat dan terima kasih.